Sebenarnya minyak Pred ini bisnis saya yang ke-18. 18. Mungkin Bapak selaku dosen kami dulu di kampus Ya. banyak mengarahkan kami untuk berwirausaha, dan saya salah satu korban dari ilmu Bapak ya. Brand-brand parfum, kami juga memiliki beberapa brand parfum lain. Ya, saya coba bocorkan ini pertama di podcast, saya bocorkan di sini. Yang pertama, mereka yang sedang dimabuk cinta atau memiliki hubungan relationship antara suami dan istri, pasangan dan segala macam. Ini adalah brand baru kami, namanya. Saat ini kami sedang mendevelop satu aroma yang kami masih membutuhkan respon dari konsumen semua. Kita ingin mengeluarkan sebenarnya aroma ganja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat UKM. Ya, tak henti-hentinya kita bertemu dengan Sobat UKM, dengan teman-teman muda yang penuh energi dan kreativitas tinggi. Ya. Sobat UKM pasti tahu, ya, tidak ada yang suka bau, maksudnya bau yang tidak wangi. Ya. Kadang-kadang orang wangi bilang bau juga, ya. Semua ingin wangi, ingin tampilan tidak hanya good looking, tapi punya aroma yang luar biasa, ya. Dan di sisi bisnis, bau juga tidak disenangi, ya. Bau arti kata business as usual, ya, karena business as usual akan menghilangkan kreativitas. Bicara dengan anak muda penuh informasi, penuh ide-ide brilian. Ya, hari ini kita bertemu dengan Sobat UKM, ya, Dodi Sukma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nama produknya nggak asing lagi, minyak Pred. Ya. Dodi, gimana kondisi parfum saat ini, ya, terutama di Aceh? Ya, karena saya lihat anak-anak muda sekarang banyak sudah produksi parfum. Gimana menurut Dodi? Ya, menarik sih Pak di industri ini, apalagi sejak 2020, tepatnya akhir 2019 sebelum masuk pandemi, itu begitu banyak bermunculan bisnis yang serupa, sejenis seperti parfum, dan bahkan bukan hanya pemain lama, pemain senior, itu begitu banyak pemain-pemain junior yang punya brand personal masing-masing. Nah, ini menandakan bahwasanya bisnis parfum ini menarik gitu. Semakin banyak pemain di dalamnya, berarti semakin enak kuehnya untuk dicicipi. Ya. Dan rata-rata anak muda. Benar Pak. Ya, jadi mulai timbul semangat-semangat, ya, untuk produksi. Yang selama ini kita kenal bahwa parfum itu dari Paris, ya. Sekarang ada Paris Aceh. From ya. Aceh. Jadi Paris Aceh ini kemudian menular, ya, dari minyak Pred sekarang menular kepada anak-anak muda. Dan bahan baku juga di Aceh ya paling hebat. Kenapa tidak kita mulai? Tapi saya ingin tahu kenapa Dodi mulai langsung ke parfum. Apa karena baunya nggak sedap? Atau ada bisnis sebelumnya nih sebelum masuk ke sini? Iya, menarik nih Pak kalau berbicara mengenai flashback ke belakang ya. Iya. Sebenarnya minyak Pred ini bisnis saya yang ke-18. 18. Mungkin Bapak selaku dosen kami dulu di kampus banyak mengarahkan kami untuk berwirausaha, dan saya salah satu korban dari ilmu Bapak ya. Jadi banyak dari mulai bisnis ternak ayam, ternak lele, minuman air tebu, yang itu merupakan tantangan yang Bapak berikan ke saya dulu waktu saya kuliah. Kemudian ya berbagai macam hal, akhirnya di usaha saya yang ke-18 saya menghasilkan sebuah brand yang hari ini alhamdulillah sudah sangat diterima oleh masyarakat dengan brand minyak Pred. Nah, di balik filosofi itu minyak Pred ini sebenarnya berawal dari gagasan sederhana. Mungkin kami punya satu komunitas dengan teman-teman itu yang sukanya kemarin dulu tuh ngopi sebelum subuh Pak, ngopi setelah subuh. Nah, dari situ dengan teman dekat saya kita diskusi, Aceh ini memiliki sumber bahan baku nilam terbaik di dunia, dan itu bukan hanya obrolan tapi terbukti secara jurnal ilmiah. Nah, dari statement kok kita nggak bisa buat parfum ya, yuk kita buat parfum. Hanya sesederhana itu,
Kemudian kita ngulik selama tepatnya Juli 2014, launching produk ini 1 April 2015, sekitar 8 bulan kita ngulik. Saya coba pelajari di YouTube, saya coba terjemahkan. Saat itu sekitar 11 jurnal yang saya coba baca. Kemudian kita coba otodidak, research, kemudian lahirlah 11 aroma parfum saat itu. Belum dengan nama minyak Pret. Dari 11 aroma parfum itu kami melihat satu fenomena bahwasanya kualitas nilam terbaik di dunia itu, yaitu dari Aceh ini, benar-benar membuktikan menghasilkan parfum yang luar biasa. Karena pada saat itu dari 11 aroma kita survei ke pasar, 3 aroma ini memang sudah diminta sama konsumen, sementara kita belum ada produknya. Nah, begitu ceritanya Pak, karena berawal dari ketersediaan komoditas yang memang sudah diincar oleh penjajah pada masa Portugis, yaitu dengan visi Glory Gospel. Salah satunya adalah rempahnya Indonesia. Rempah, betul ya. Sobat UKM ya. Jadi jangan kita harus berpikir ya belajar di perguruan tinggi malah menjadi hambatan kita untuk berwirausaha. Ya, Dodi dan teman-temannya ini alumni Fakultas Ekonomi Universitas Syakola, jurusan manajemen, ya bisa buat parfum yang notabene ini kerjaan orang kimia. Ya. Yang penting jangan lupa belajar lagi, karena dasar ilmu, rumput ilmu itu semua sama. Ya, satu rumput ilmu akan melahirkan berbeda. Kemauan kita belajar, ya, kemauan kita research, hari ini jadi bisnis. Ya, ini sungguh luar biasa. Ya. Nah, berapa orang yang terlibat di dalam bisnis ini? Kita saat ini di dalam Dewan Direksi Minyak Pret itu ada 5 teman-teman, yang dimana 3 teman-teman di antara 5 ini adalah teman-teman yang benar-benar loyal, yang benar-benar membantu saya di awal bisnis ini belum ada cuannya. Jadi hari ini mereka adalah pemilik usaha. Itu adalah sebuah apresiasi dari kami kepada teman-teman yang sudah benar-benar setia. Untuk kepemilikan perusahaan ini saat ini dimiliki oleh 5 teman-teman. Dan kami memiliki satu keluarga besar berjumlah 18 in-house dan 5 outdoor, 5 freelance. Ya, 5 orang ini gimana maintain ini supaya rohnya masih sama di dalam memajukan brand ini? Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Kami melihat ada satu kesamaan tujuan di sana, di mana di setiap pembahasan tentang bisnis kita mengacu kepada apa yang bisa kita lakukan, bukan apa yang mampu kita hasilkan. Jadi kami kami hanya seperti bermain di sana, bermain game. Begitu gagal kami buat lagi, begitu gagal kami buat lagi. Jadi tidak ada di situ tidak ada frustasi, tidak ada pressure tertekan. Kami seperti bermain, dan alhamdulillah juga ada cuan dan rezeki di sana. Sehingga saat ini dari kita berlima memiliki keluarga besar 18 orang yang in-house, dan hampir 80% beranak pinak di sana. Jadi mulai kami yang single semua sekarang udah keluarga semua punya anak gitu. Alhamdulillah. Punya anak ya. Karena sobat UKM kita bicara kelompok ya, usaha. Banyak rata-rata satu persatu mundur dan bahkan semua bubar. Ya, kenapa? Ternyata rohnya sudah berubah. Keinginannya sudah berubah. Tentu perlu kegiatan, perlu kekuatan yang tetap menjaga keutuhan ini. Ya. Ada nggak strategi lain ya sehingga ini tetap bertahan, insya Allah sampai usahanya berumur panjang dan ini masih dimiliki oleh teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara ini. Ya, bagi kami melihat ada satu kesamaan tujuan seperti yang saya katakan tadi, yang itu terus kami pupuk Pak ya. Mungkin ada hal yang membuat semua merasa nyaman di Minyak Pret itu adalah kita berfokus pada menuntaskan pekerjaan, bukan menuntut hasil seperti yang kita harapkan. Nah, sehingga fokus kita itu adalah pada kemampuan setiap personal untuk meluapkan apa yang produktivitasnya tanpa menjudge hasil yang dia capai. Nah, sehingga tidak ada bentrokan, tidak ada, kalau pendapat pasti terjadi perbedaan pendapat, tapi tetap kita kembali kepada siapa leadernya, maka dia yang mengambil keputusan. Di samping itu
bisnis yang kami bangun ini bisnis yang kami rasa sangat-sangat berlandaskan syariat ya. Maksudnya kita melakukan semua dengan cara Islam. Nah, Islam mengatur dalam cara berbisnis dengan yang sangat baik. Ya mudah-mudahan hari ini sudah kami jalankan selama 6 tahun. Mudah-mudahan bisa bersama-sama sampai 50 tahun ke depan, 1 dekade dan diteruskan insya Allah oleh anak cucu. Ya. Kalau sekarang kami sudah mencoba meneruskan melahirkan brand-brand baru dan produk-produk baru, dan ini diberikan kepada setiap karyawan yang sudah loyal. Mereka memiliki satu usaha sehingga mereka menjadi CEO juga di perusahaannya masing-masing. Ini trik sebenarnya ya, tipsnya ya untuk terus mempertahankan kebersamaan, dan intinya adalah satu keluarga ya. Keluarga tidak ada saling menyakiti, selalu ada saling membangun ya, sudah terbukti dengan Daudi. Oke, kita ingin tahu ini bagaimana proses produk ini terjadi. Ya, saya tahu ya, awal dari minyak pret ya dengan beberapa varian sampai sekarang sudah sampai di mana? Ya, dari awal nih ya kita mau tahu. Ya. Silakan. Ya, awalnya di tahun 2014, bulan 7 2014 itu kami meriset 11 aroma. Dari 11 aroma itu kita lempar ke pasar, terpilihlah 3 aroma yang sampai saat ini diterima sama masyarakat, yaitu aroma selanga, kopi dan melu. Nah, 3 aroma ini itu khas Aceh. Khas Aceh. Nah, karena kita mengangkat budaya daerah ya. Ya. Nah, kemudian sekarang sudah ada ini aroma terbaru kita, Camellia. Ya, Camellia. Astagfirullah. Camellia ini terinspirasi dari seorang istri Raja Aceh, yaitu Sultan Iskandar Muda yang memperistrikan Putropang. Camellia ini adalah nama dari Putropang itu sendiri. Oh, nama. Saya baru tahu. Jadi kita mengangkat sejarah dari Aceh. Kemudian nanti akan lahir nih sultannya, yaitu Iskandar Muda. Nah, ini sedang dalam proses research. Selanjutnya ada 2 aroma baru. Ini ada Sanggar Espresso dan ini ada Jempa. Keduanya ini adalah khas Aceh. Sanggar Espresso ya sama-sama ngerti ya, antara kombinasi antara campuran kopi dengan susu. Di blend menjadi yang biasanya kita seduh, sekarang kita cium. Ya, biasa kita minum, kita cium. Benar. Sementara Jempa adalah bunga favoritnya si Camellia. Ya. Untuk mandi para bangsawan dulu dia menggunakan bunga Jempa. Dan ini benar-benar bestseller, luar biasa aromanya. Nah, saat ini kami sedang mendevelop satu aroma yang kami masih membutuhkan respon dari konsumen semua. Kita ingin mengeluarkan sebenarnya aroma ganja sebenarnya. Tapi ini masih menjadi masih kita mencari bagaimana legalitasnya, bagaimana dampak ke depannya, kita maju atau kita tidak mengeluarkan, karena banyak sekali sisi-sisi negatif dan positif yang akan terjadi. Nah, di samping itu karena visi Minyak Pret ini adalah menjadi lokomotif perusahaan aromatik dalam pengembangan produk autentik yang terinspirasi dari kearifan lokal, maka produk ini tidak berhenti di sini. Kita akan keluarkan sabun cair, sampo, body lotion, hand deodoran dan segala macam. Sebenarnya untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini, kami mohon butuh dukungan. Di laboratorium kami sudah menghasilkan semua jenis produk itu. Hanya saja belum bisa dikeluarkan karena terdampak pada legalitas, pada birokrasi ya, yang mungkin butuh BP POM, kemudian butuh izin-izin segala macam. Karena setiap satu jenis cairan itu membutuhkan BP POM tersendiri dan bangunan tersendiri. Dan ini mesti menjadi hambatan bagi kami. Tapi insya Allah itu tidak akan menjadi kendala. Kita akan terus berproses. Insya Allah pada satu nanti kita akan menjadi the next body shop Indonesia. Luar biasa. Sobat UKM, ada hambatan bukan menjadi kendala. Jadi harus diingat, kalau hambatan dianggap kendala, kita akan berhenti. Tapi kalau hambatan itu bukan kendala, akan ada banyak solusi, Sobat UKM. Jadi selain parfum, apa yang sudah realisasikan, ya, yang sudah diluncurkan selain parfum? Ya, kalau selain parfum itu ada industri kulit. Nah, kulit kita sudah mulai berprofit ria. Kemudian ada juga hand sanitizer dengan balsam cair. Ini juga alhamdulillah terobosannya luar biasa, menjadi
official produk PON 2021 di Papua kemarin. Ini merupakan satu kombinasi yang sangat indah antara bahan baku Papua yang menggunakan teknologi minyak brand. Nah, ini sangat diharapkan bahan baku Aceh sendiri. Ayo petani di Aceh, pemerintah di Aceh mensupport bahwasanya kami bisa dan teman-teman kami juga bisa untuk memproduksi seperti produk-produk yang ada di luar sana. Jangan sampai dipakai oleh teman-teman dari provinsi lain, sementara kita di Aceh padahal kita mampu. Nah, selain itu brand-brand parfum, kami juga memiliki beberapa brand parfum lain. Ya, saya coba bocorkan, ini pertama di podcast saya bocorkan di sini. Yang pertama, kita punya brand namanya Minyak Pret, yang hari ini alhamdulillah sudah 6 tahun, masuk tahun ke-7. Ini sudah tersebar di seluruh Indonesia, 613 reseller, 174 outlet mitra, 4 subdistributor, dan sudah tersebar di 23 negara, sementara yang continue ekspor itu ke Amerika dan Malaysia. Brand yang kedua kita ada namanya Carla & Friend. Carla & Friend ini menyasar gadis-gadis yang energik, yang positif. Tapi brand ini tidak dijual di Indonesia, ini hanya terjual di Amerika. Kita memiliki gudang di New York dan kita punya gudang di New York yang terkoneksi dengan gudang Amazon. Yang ketiga kita punya brand YNM. YNM ini menyasar produk yang memiliki mereka yang sedang dimabuk cinta atau memiliki hubungan relationship antara suami dan istri, pasangan dan segala macam. Ini adalah brand baru kami namanya YNM. Kita juga punya brand Airi. Nah, Airi ini dalam tahapan penyempurnaan karena ada sedikit permasalahan kemarin di botol, tapi insya Allah akan segera selesai. Sedang dicari solusinya oleh tim. Nah, jadi banyak sekali brand-brand parfum yang sebenarnya sudah lahir, tapi kita melakukan beberapa strategi yang unik supaya memang gimana ya, menargetkan secara strategi segmentasi, targeting dan positioning masing-masing. Jadi seperti itu. Bagi teman-teman yang tertarik dengan dunia parfum, ayo main-main ke kami, ke workshopnya Minyak Pret. Jadi dari satu pabrik, dari satu laboratorium menghasilkan banyak brand. Pertanyaannya, siapa Carla? Gimana? Siapa Carla? Oh, siapa Carla? Saya mau tanya nih, siapa Carla? Nah, ini terinspirasi gini, Pak. Menarik nih pertanyaan, kenapa Carla? Karena belum ada yang tanya. Iya. Dulu kita menggunakan nama Minyak Pret ini memiliki filosofi yang sangat idealis. Historical ya? Ada historical. Karena nenek moyang bangsa Aceh menyebutkan parfum namanya Minyak Pret. Sehingga ada suara-suara Sumba yang mengatakan kok kampungan sekali namanya, kok enggak go global sekali namanya. Padahal karakter kita dengan Minyak Pret ini kita ingin mengangkat bahasa nenek moyang bangsa Aceh juga dikenal masyarakat dunia. Toh Changhong, Toto, Xiaomi yang tahapan namanya itu Gucci, tempat nenek orang Aceh mandi kan pakai Gucci. Nah, juga dikenal hari ini. Kenapa enggak dengan Minyak Pret? Kalau dipakai sama Cristiano Ronaldo mungkin terkenal juga Minyak Pret. Sehingga lahirlah Carla & Friend. Friend-nya bukan pakai F, pakai friend, bahasa Belanda. Carla & Friend ini bukan siapa-siapanya saya, Pak. Ini hanya mencoba mengglobalkan sebuah brand supaya terlihat lebih modern, terlihat lebih global. Bahkan kita mengkombinasikan antara Amerika dengan Belanda, dengan Eropa dalam satu brand itu, yaitu Carla & Friend. Friend ya, pakai V ya, Victory ya. Sehingga lahirlah nama Carla & Friend. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah siapakah friendnya Carla? Nah, nanti kita lihat. Menarik ini ya. Carla itu yang pasti bukan siapa-siapanya Dodi dan juga bukan siapa-siapa saya ya. Tapi saya mau kasih bocoran sedikit, sudah intip ya. Desainnya keren, cocok untuk pasar Amerika. Ya, kalau mau beli pergi ke Amerika dulu atau ke Amazon ya. Atau ke Amazon. Amazon ya. Jadi ini segmentasi yang menarik, mengkhususkan satu daerah, ya satu daerah yang memang menjadi target market dan itu membuat pasar yang lain menjadi curious to know, ingin tahu, ya beli Carla & Friend di Amerika, lihat, ya punya Minyak Pret. Wah, ini marah sama Dodi ini, kenapa? Nah, jadi menjadi curious to know, mau meningkatkan image, ya market itu sendiri ya. Jadi wow ya.
Dan satu lagi saya ingin bahas ya. Ini Kamaliyah ini saya nama baru tahu. Yang tahu ada Putophan. Tidak ada yang menyebutkan Kamaliyah. Betul. Ya. Semua juga base pada research ya, dapat dipertanggungjawabkan. Dan ini menjadi pasar istimewa sebenarnya untuk mengakrabkan kembali antara Aceh dan negeri Pahang. Ya, kita sudah pernah pergi ke sana, memang luar biasa, ada sejarahnya. Ya, ini juga menjadi sebuah produk yang bisa mengakrabkan. Ya, ini bagaimana pemerintah dan Dodi bekerja sama, ya, bagaimana ini meningkatkan hubungan yang lebih baik dengan ada produk-produk seperti ini. Ada hal yang lain juga. Ini tadi ada undangan nih, ya, karena saya tahu, ya, minyak bread ini awalnya juga saya katakan minyak bread, wah kenapa bread ini nggak enak rasanya kedengaran. Tetapi ketika di branding dengan bagus, tentu asosiasi negatif itu akan hilang. Benar. Seperti yang contohkan tadi Gucci, ya, dan lain-lain, ya, sehingga awalnya terlihat punya kesan negatif, tapi ketika di branding dengan baik, di manage dengan baik, itu akan beraura positif. Ya, contohnya sudah ada. Kembali lagi tadi ada undangan kepada anak-anak muda yang mau bergabung. Ya, mungkin boleh diceritakan sedikit ini. Ini bukan filosofi, apa namanya, keinginan sharing yang besar bagi pengusaha-pengusaha muda. Dia tidak ingin merangkul dia sendiri, dia ingin dia sendiri yang punya. Ya, saya tahu persis dia juga mau share. Mungkin boleh diceritakan? Ya, sebenarnya ini menjadi tanggung jawab moral saya dan teman-teman secara pribadi. Bahwasanya Allah memberikan sedikit ilmu pengetahuan kepada kita, kita juga ingin dituntut untuk berbagi kepada teman-teman yang lain. Nah, hari ini kami punya beberapa teman-teman, adik-adik mahasiswa, teman-teman di luaran saya yang sebelumnya belum pernah kenal. Mereka tertarik untuk bisnis, mereka datang untuk berdiskusi dengan bisnis kepada kami, sehingga hari ini melahirkan begitu banyak produk-produk yang lahir dari adik-adik Aceh ini. Bahkan ada yang kuliah di luar juga datang. Mereka menciptakan produk dengan diskusi bareng-bareng dengan kita, sehingga saat ini yang mungkin dulu selesai kuliah dia tidak memiliki bisnis, hari ini sudah punya karyawan 2, 3 atau 5 orang. Nah, kami sangat open Minyak Bread ini sangat open kepada teman-teman yang tertarik untuk berbisnis. Mungkin tidak punya modal, tidak punya apapun, dan tidak punya bekal apapun, yang penting ada semangat, ada keinginan. Ya, kita siap untuk mengajak bareng-bareng supaya berpegangan tangan untuk menciptakan satu komunitas positif, menjadi entrepreneur-entrepreneur yang sehat, yang kuat di Aceh. Sehingga kita pikir bahwasanya jika kita sendiri kita akan lemah dan tidak kuat. Tapi begitu kita bersama-sama memiliki satu holding, satu grup yang besar, ini akan sangat kuat untuk bertahan dengan segala kondisi. Jadi kami sudah membuktikan dengan beberapa teman-teman adik-adik mahasiswa di luar sana yang sudah berhasil hari ini. Dulu mereka single fighter, hari ini sudah memiliki beberapa karyawan. Bukan berarti hanya di kami, tapi kami juga banyak belajar sama Pak Is selaku gurunya UMKM Aceh, juga kepada mentor-mentor kami yang lain, bahwasanya semakin kita berbagi, semakin banyak kita akan menerima. Itu adalah prinsip kami. Ya. Hadis, salah satu hadis mengatakan sobat UKM, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi makhluk yang lainnya. Jadi kita berbagi bukan mengakibatkan kita kurang, justru akan bertambah. Ya, karena kita bersyukur yang berikan Allah, tentu Allah akan minta pertanggungjawabkan. Ini mana yang kamu bisa bagi kepada yang lain. Nah, sesuai dengan program Kampus Merdeka, ya, artinya mahasiswa-mahasiswa diharapkan dapat magang. Ya, mungkin selama ini berpikir, wah harus ke BUMN. Nah, Minyak Bread sendiri menerima enggak anak-anak ini mau magang? Iya, alhamdulillah Pak, sejak 2017 itu jadwal magang ke Minyak Bread full setiap tahun Pak. Oh, bahkan kemarin di pasca pandemi, before pandemi itu 2019, kami terpaksa harus menolak beberapa mahasiswa magang dari universitas yang ada di Aceh untuk magang ke kami karena kepenuhan kuota. Jadi kami terbuka untuk magang, tapi yang kami tidak bisa memilih siapa yang harus kami terima, maksudnya siapa yang duluan mengharapkan, itu yang kami terima. Terakhir yang kemarin dari SMK
SMK yang ada di Kampung Kramat itu sekitar 30 anak yang digilir selama 6 bulan. Ya, jadi sangat bergantian ya? Ya, bergantian. Apa yang mereka dapatkan ketika mereka magang? Nah, di jadwal magang kami itu kami memilih spesialisasi masing-masing. Ada yang kimia analis itu akan kita letakkan di laboratorium. Ada yang desain kita letakkan di marketing, packaging segala macam. Tergantung pada spesialisasi mereka. Ya, nampaknya tulus nih ngasih magangnya, ya. Nggak ada apa namanya, wah ini rahasia nih, ya. Tentu dalam bisnis tentu ada rahasia, ya. Ada copyrighted yang memang dijaga. Tapi dalam proses itu sebenarnya bukan kerahasiaan. Nggak dapat di Dodi, searching YouTube, ya kita juga bisa dapat, ya. Tapi kesempatan magang ini nggak semua kita bisa dapatkan. Jadi manfaatlah Sobat UKM, tidak hanya mungkin pada mahasiswa, juga masyarakat umum, atau yang ingin buat usaha. Punya kesempatan yang luas di manajemen minyak Pret. Ya, kita patut dukung. Baik, ya kita sudah sampai di ujung podcast kita ini. Ada satu hal yang ya, harus saya tanya. Ini mimpinya sampai kemana? Ya, kami punya satu mimpi yang sangat besar di Minyak Pret ini. Meskipun dengan brand yang sangat idealis, chauvinisme kedaerahan, visi kami adalah Minyak Pret ini akan menjadi kiblat dunia parfum ketiga. Karena hari ini kiblat dunia parfum itu ada dua. Yang pertama di Eropa, yang terkenal dengan Prancisnya, yang mengangkat nilai maskulin, glamor, floral, dan fruity. Sementara kiblat parfum dunia kedua itu berada di Timur Tengah, yang mengangkat nilai gaharu, wood, mistis, aroma-aroma kekayu-kayuan. Sekarang Minyak Pret hadir untuk menjadi aroma kiblat parfum ketiga dunia, yang mengangkat nilai budaya. Indonesia terdiri dari begitu banyak budaya di Indonesia. Banyak komoditi, banyak floral, banyak fruit, banyak sumber bahan baku. Dan nilai budaya yang luar biasa indah. Jadi hari ini Minyak Pret mengokohkan posisinya sebagai pionir di industri parfum di Indonesia, kemudian juga akan terus bergerak mengangkat nilai budaya Indonesia menjadi sebuah deskripsi dalam sebuah parfum, sehingga Indonesia akan menjadi destinasi parfum kiblat dunia parfum ketiga di dunia yang mengangkat nilai budaya. Insya Allah, amin. Sobat UKM, ya, mimpi tidak perlu bayar, mimpi nggak mengganggu orang lain. Ya, mimpi menjadi arah tujuan kita, Sobat UKM. Ya, bagaimana kita mencapai, ya. Mudah-mudahan ini cepat tercapai. Bukan hanya kiblat ketiga. Ini cara Dodi menghormati yang sudah di luar, ya, Prancis dengan Timur Tengahnya, ya. Dengan kekhususan branding yang baik, bisa saja kita menjadi kiblat pertama, ya, untuk parfum dengan keunikan. Tidak secara umum, keunikan tertentu menjadi kiblat pertama. Karena resources ternyata banyak di Aceh, apalagi di Indonesia. Setiap daerah punya keunikan, tapi bagaimana kita mengeksplor. Alhamdulillah, terima kasih ya. Banyak hal yang kita pelajari dari experiencing yang dialami oleh Dodi, ya. Mudah-mudahan didapat bermanfaat bagi orang lain. Insyaallah. Dan usahanya tambah sukses, ya. Sungguh membanggakan sebagai alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan menjadi contoh kepada mahasiswa yang lain bahwa berusaha itu tidak susah, yang penting mau atau tidak mau. Demikian Sobat UKM, ya, sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.